Terima kasih Bu Wandi yang sudah kegiatan kali ini. Artikel kami yang tentang dilonggarkan kepulauan bandar. Saya sampaikan di sini bahwa Kepulauan Banda adalah pulau yang terletak di wilayah provinsi. Wilayah ini memiliki sejarah yang panjang. Jadi dapat dikatakan bahwa Kepulauan Banda merupakan salah satu jalur rempah di Indonesia. Karena pengaruh jalur rempah ini, para pedagang dari berbagai belahan dunia seperti Portugis, Belanda, Arab, dan Cina berdatangan ke wilayah ini. Masyarakat Banda memiliki identitas budaya yang kuat yang diwarnai oleh mereka dikenal sebagai dari yang teman etnis dan agama di Kepulauan Banda menciptakan mosaik sosial yang menarik. Menjadi dua, yaitu wilayah Banda Besar dan Banda Negra. Buat bukti nanti kalau ponannya udah maju. Asosiasi dengan kelompok etnis lain atau komunitas pendatang dalam kepentingan khususnya proses interaksi dalam pertukaran komunitas Palak ini juga berimplikasi pada bahasa yang digunakan di wilayah ini sebagai lingua franca. Jadi ada beberapa kosakata yang diserap atau lahir dari pengaruh kedatangan etnis-etnis yang lain, misalnya ada kata-kata juga yang berarti dan ada kata yang menyebut dan tarian tradisional seperti tarian Nakadere juga menjadi bahasa lokal seperti Banda memiliki peran penting dalam membangun identitas. Meskipun demikian, pengaruh bahasa asli melalui perdagangan dan kolonialisasi tetap terlihat dan memberikan warna tersendiri dalam komunikasi masyarakat. Ini adalah fokus riset kami. Jadi saat ini sudah ditingkatkan menjadi Kepulauan Banda sendiri secara administratif terjadi dalam 12 desa, di antaranya ada Seruni, Merdeka, Nusantara, Rajawali, Tanrata, Kontrol, Walang, Kartoro, Umber, Selamon, Dende, Wae. Di Banda daerah sendiri, desa-desa yang sekarang itu sudah berubah atau berganti nama menjadi nama-nama yang khas keindonesiaan, berbeda dengan yang di Banda Besar. Itu nama-namanya masih menggunakan nama aslinya, yang nama-nama daerah itu juga sekarang masih menjadi nama marga bagi suku Banda yang asli. Mungkin dapat saya sebutkan di sini bahwa sebelum kedatangan bangsa lain ke Banda Neira, itu penduduk aslinya adalah suku Banda, atau bisa dikatakan mereka menyebutnya sebagai suku Wanda. Kemudian karena mereka menolak bersekutu dengan Belanda, mereka meninggalkan Banda Neira
dan menuju ke Kepulauan Kei. Jadi orang Banda atau orang Pandan yang asli Banda Neira sendiri sebenarnya sudah tidak ada. Jadi ketika itulah datang suku-suku pendatang yang berasal dari luar di Banda Neira. Antara lain dari Sulawesi, Buton itu mendominasi dan Buton dan ada Papua sedikit dan beberapa Maluku lokal. Adalah pengumpulan data yang kami lakukan antara lain dengan studi pusaka, observasi, kemudian wawancara kepada tokoh adat, pemuka masyarakat, akademisi, antara lain kami mendatangi Universitas Banda Neira, kemudian penutur bahasa, kemudian kita lakukan juga melalui rekaman, pencatatan data bahasa, transkripsi secara fonetis, kemudian dilakukan wawancara terstruktur dengan instrumen yang sudah kami tentukan. Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur juga dan observasi untuk memunculkan data selanjutnya. Jadi selain instrumen yang terstruktur juga kita menggunakan pertanyaan yang tidak terstruktur karena itu akan berkembang sesuai dengan data yang kami peroleh di lapangan. Kemudian ini data yang diperoleh, data yang kami peroleh kemudian kami klasifikasi dan dengan menggunakan pendekatan tematik. Data bahasa yang sama dan berbeda dengan data bahasa lain, misalnya bahasa Melayu Banda dan bahasa Indonesia. Kemudian analisis data, kita lakukan analisis pada tataran bahasa. Untuk melengkapi riset, kuesioner penggunaan bahasa. Kuesioner kami berikan kepada peneliti dengan mempertimbangkan beberapa variabel antara lain variabel usia, jenis kelamin, dan suku. Kuesioner berisi butir-butir penggunaan bahasa berdasarkan konsep panam yang digunakan oleh Islam. Kemudian butir-butir kuesioner kita bagi berdasarkan skala yaitu dengan tentang 1 sampai 5. Jadi kalau 1 itu kita kategorikan tidak pernah sampai kategori yang paling tinggi yaitu 5 selalu. Jadi menggunakan acuan patokan. Kemudian bahasa yang diperoleh melalui rekaman dilanjutkan dengan pencatatan. Catatan data dilakukan dengan menggunakan teknis agar tidak terjadi kesalahan pengucapan. Data rekaman digunakan jika ditemukan keraguan. Kemudian pencatatan data bahasa dilakukan untuk mengetahui dan multikultural penduduk. Data bahasa diperlukan untuk mengetahui apakah bahasa Banda yang sekarang digunakan di Kepulauan Banda adalah bahasa yang sama dengan bahasa yang digunakan sebelum terjadinya genosida dan migrasi penduduk Banda ke wilayah lain. Karena kalau kita tanyakan ke penduduk Banda, kita tanyakan bahasa apa yang digunakan di sini, mereka mengatakan kami menggunakan bahasa Banda. Untuk kepentingan itu makanya data bahasa kita tata. Saya sampaikan di sepintas mengenai gambaran umum dan situasi perbahasaannya. Pulau Banda dihidupi oleh masyarakat dari berbagai suku, keturunan Buton, Jawa, Bugis, Makassar, ada Arab, ada Cina, dan lokal Maluku. Kemudian sebelum terjadi genosida oleh suku Banda atau Wandan, mereka menyebutkan orang Wandan. Peristiwa genosida membuat suku Banda atau Wandan keluar dari Banda dan bermigrasi ke wilayah lain, antara lain ke Kei Besar.
di Kepulauan Kai atau di Kai besar dan Kai kecil, mereka menempati wilayah Banda Eli dan Banda Ela. Jadi mereka di wilayah oleh suku Kai di wilayah ini. Kemudian suku Banda atau Bandan banyak yang tinggal di Banda Eli dan Banda Ela. Kemudian bahasa yang menjadi alat komunikasi sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Katakan mereka berbeda dengan bahasa Melayu Ambon. Ini mungkin karena kosakata bahasa Melayu Banda merupakan campuran dari berbagai bahasa etnis yang ada di Banda. Masyarakat Banda tidak memakai bahasa daerah seperti halnya dengan etnis lain yang ada di Maluku, misalnya ada bahasa Hulu, ada bahasa Geser, ada bahasa Alune, ada bahasa Latu. Nah, di Banda mereka menyebut Banda ini. Kemudian suku Buton masih menggunakan bahasa Buton dalam komunikasi sehari-hari, namun dalam peristiwa atau yang terbatas. Penggunaan bahasa daerah seperti bahasa Buton oleh etnis Buton umumnya digunakan pada komunikasi sesama etnis atau pada pembicaraan yang sifatnya rahasia. Ini adalah penggunaan bahasa Melayu Banda. Sehari-hari dengan mitra bicara siapapun dalam komunikasi dengan orang tua atau terutama di dalam keluarga, memang bahasa Melayu Banda ini yang digunakan. Ini dapat kita pahami. Tapi dengan ada yang nilai yang agak rendah adalah dengan pemerintahan atau staf pemerintahan atau jalan pemerintahan, karena kan tidak semua berasal dari yang ada di Pulau Banda. Kemudian jadi ciri khas Melayu Banda. Kalau penutur bahasa Banda sendiri mengatakan bahwa bahasa yang kami gunakan adalah bahasa Melayu Banda. Ada yang mengatakan logat Banda, ada yang mengatakan dialek Banda, ada yang mengatakan Banda saja. Jadi, tapi mereka tidak mengatakan Melayu Ambon. Contoh kata-kata yang digunakan dalam bahasa Melayu Banda yang digunakan di Kepulauan Banda ini. Jadi ada kecenderungan bahwa konsonan itu cenderung hilang di akhir kata. Mereka bukan dengan berapa. Kemudian mereka cenderung menyebut tapi kalau Melayu Ambon sepertinya baik. Kemudian balik, mereka mengatakan balik. Banda. Kalau bengkak, bangka. Kasih, kasih. Takut, takut. Kemudian tanah, tanah. Kalau tekad atau sempil, tete. Kemudian tikam, tusuk itu mereka mengatakan tusuk atau tikam. Saya ingat mungkin tikam ini karena pengaruh bahasa dari Sulawesi ya. Kemudian kalau terus itu mereka menyebutnya dengan poro. Pendek itu pendek, kemudian turut itu parbai. Parbai ini agak mendekati dengan bahasa Papua. Kalau Melayu Ambon kan saya itu kan tidak. Tapi kalau misalnya
di Papua itu kan cenderung mengatakan tra, tabai, ling, ya, rada. Ini mungkin ada pengaruh bahasa dari Melayu dan Papua. Jadi konsonan di akhir kata cenderung bilang untuk bahasa Melayu Banten. Dan bunyi E itu bervariasi dengan A pada suku barat. Karena tebal, tabar, talingan. Mungkin pengaruh Sulawesi juga ini karena ada kemudian telur, talor, terbang, tarbang, tatawa, keras itu remas, tapi mereka mengatakan ramas. Kemudian kalau buat parampuang, untuk itu tidak disebutkan dulu, tapi mereka selalu menggunakan kata belakang. Jadi mereka menggunakan kata belakang. Kecil dengan kecil, kelahi atau berkelahi dengan berkelahi, kemudian kepala, taring, kalau menjahit itu menjadi manjai, kemudian jalan, tetap jalan, tetapi berjalan menjadi berjalan. Berdiri menjadi berdiri, kemudian besar, mereka katakan besar. Ini adalah beberapa selain yang sudah disebutkan tadi yang ada pola-pola yang teratur. Masyarakat Banda adalah ini hanya diketahui atau hanya dapat ditemukan di daerah dan kepulauan Banda atau Banda Neira. Misalnya kata antero itu tidak digulat. Kemudian amtek itu sebagai seorang yang selalu bergerak. 1 menit lagi gitu kan. Selalu mengganggu, andukot, perasaan terlalu sedikit. Jadi ini adalah beberapa kosakata khas dari bahasa Melayu. Ada juga kalau misalnya struktur rasanya anak kambing itu anak kambing dan hidup saya beta pu hidup. Jadi untuk menjadikan punya itu hampir sama dengan Papua. Misalnya mata saya beta pu mata. Pekerjaan kakak bekerja. Mungkin ada kemudian ini adalah maka dapat disebutkan bahwa sesuai bahasa yang berfungsi sebagai lingua franca di Kepulauan Banda yaitu bahasa Melayu Banda. Liputan atau penamaan bahasa yang berfungsi sebagai lingua franca di wilayah ini ada beberapa macam, yaitu bahasa Melayu, Melayu Ambon, Melayu Banda, logat Banda, bahasa Banda, dan dia diperhatikan Melayu Banda itu hampir sama dengan bahasa Melayu Ambon. Banda, Kepulauan Banda. Ini bahasa tersebut antara lain terdapat dari beberapa masyarakat. Kemudian bahasa yang digunakan di wilayah ini secara sepintas memiliki kemiripan bahasa Melayu Ambon dan juga Melayu Papua. Beberapa struktur bahasa, penghilangan akhir kata, dan penyingkatan beberapa bentuk bahasa menunjukkan hal itu. Namun, di selanjutnya perlu dilakukan untuk mengetahui apakah bahasa Banda yang digunakan di Kepulauan Banda ini merupakan sebagai subdialek, dialek, atau bahkan hanya ada taraf beda bicara. Kemudian bisa selanjutnya berupa bahasa yang masih digunakan oleh sebagian penutur di wilayah ini juga perlu dilakukan, misalnya penutur buton, masih menggunakan ini meskipun pada lingkup yang terbatas. Hal menarik lainnya yang perlu dilakukan adalah berita tentang budaya di wilayah ini. Kemajemukan dalam etnis dan bahasa dan
Ini adalah beberapa dokumentasi riset kami, penelitian pendidikan yang dibangun oleh dan ya, ada Paripurante yang dibangun sebagai monumen untuk mengingat para tokoh-tokoh Banyuwangi yang dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam sumur atau parit karena dianggap melawan Belanda. Identitas khas daerah karena ada dilakukan di Ambon. Karena meskipun orang Jawa, kalau mereka ingin menggunakan pakaian adat Bugis atau Makassar, mereka menjadi tidak terikat dari suku mana. Jadi bebas saja mereka menggunakan pakaian adat manapun boleh.